Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh EKTP ada Novanto. Setia Novanto ya Pak? Ya, ada beberapa mantan ketua Komisi 2, terus beberapa teman termasuk Mas Anas. Saya ikut juga di situ, semuanya sudah diserahkan laporannya kepada KPK. Yang mengendalikan full proyek IKTP adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR? Pimpinan Komisi 2. Nah, nama-namanya tanya sama penyidik KPK nanti biar lebih jelas. Terus di Depdagrinya siapa? Ada Mendagrinya. Proyek ini juga diatur oleh seorang Anas Urbaningrum, ada saya, ada Novanto. Yang Novanto ini bukan hanya IKTP. Apalagi Bang? Ini banyak mengurusin proyek, orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit, uang-uang APBN, dia yang selalu mengatur di mana-mana. Aktor proyek EKTP ini kan dua. Mas Anas memang udah ditahan di KPK. Yang satu lagi Novanto. Ini orang di PON terlibat. Sudah cukup 2 alat bukti. Ada yang terus di proyek hamba ini di proyek EKTP 2,5 triliun uang negara diambur-amburkan sampai sekarang proyeknya nggak selesai. Itu berbagai pengakuan Nazarudin soal IKTP dan juga proyek-proyek yang lain yang jelas menyebut nama Ketua DPR saat ini, Setia Novanto. Apa tanggapan Setia Novanto? Kita simak yang berikut. Yang disampaikan kepada saya, yang didakwakan, yang saya dapat informasi yang sangat utuh bahwa saya ada pertemuan dengan saudara Nasar, Anas Urbaningrum, dan Andi Narogong dan saya itu tidak benar, apalagi akan menyerahkan dana. Nah, sampai hari ini mudah-mudahan saya tidak pernah menerima apapun dana dari IKTP, itu jelas, dan semuanya saya sudah serahkan semua pada waktu saya di dalam penyidikan yang ada di KPK, dan saya sudah klarifikasi jelas-jelasnya gitu. Ya, saya sampai sekarang belum tahu siapa yang mengembalikan ya, tapi itu kita serahkanlah pada pihak hakim. Yang jelas pertemuan dengan Nazarudin dengan ini itu saya tidak pernah ada dan tidak pernah bicarakan IKTP. Saya ingin ke juru bicara KPK, Mas Febri, apakah memang pengakuan Nazarudin tadi yang menjadi bukti utama KPK atau adakah hal-hal lain? KPK pasti tidak bersandar pada satu keterangan saksi saja. Namun beberapa informasi yang disampaikan oleh Nazarudin, sebenarnya Nazarudin tidak hanya bicara soal IKTP saja. Sebelumnya Nazar juga bicara soal Hambalang, bahkan juga bicara soal grup Permai. Jadi ada sebuah korporasi, semacam induk korporasi, dan di bawahnya ada beberapa perusahaan yang menangani proyek-proyek dari APBN. Nazar sudah bicara berulang kali dan memang sudah mendapatkan posisi sebagai justice kolaborator, bahkan mengakui perbuatannya. Tadi kita dengar juga disebutkan bahwa termasuk saya seperti itu. Namun penyidik tentu punya kewajiban untuk mencari bukti-bukti yang lain. Apakah itu saksi, bukti-bukti yang lain, dan kita akan perhatikan kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain. Sehingga nanti pada proses persidangan semua itu bisa diuji dan kita akan uraikan secara lebih lengkap. Bukan hanya soal nama, jumlah uang, tapi yang terpenting adalah konteks dari peristiwa ketika indikasi aliran dana itu terjadi. Tapi yang jelas sekarang besok baru akan ada 2 yang menjadi terdakwa. Betul. Akan segera menyusul yang lain? Untuk tahap awal ini 2 orang kita proses. Namun sebagai terdakwa tentu kita punya kewajiban menjelaskan konstruksi peristiwanya mulai dari A sampai Z, sehingga kita bisa tahu persis posisi 2 terdakwa ini di mana dan siapa saja yang diduga bersama-sama 2 orang ini melakukan indikasi korupsi yang merugikan negara sampai 2,3 triliun. Catatan saya ada 27 nama dari DPR saja yang sudah dipanggil menjadi saksi. Itu mungkin saja berbeda dengan catatan KPK. Tetapi apakah dari 27 nama saksi dari DPR ini akan ada yang segera jadi tersangka?
Ada sekitar 23 anggota DPR yang pernah kita panggil sebagai saksi, namun sekitar 15 orang yang hadir. Sisanya ada dengan berbagai alasan kemudian tidak hadir. Posisi mereka tentu saat ini adalah sebagai saksi. Dalam fakta persidangan nanti jika kami menemukan bukti permulaan yang cukup, memang undang-undang mensyaratkan seperti itu. Baik. Maka tidak tertutup kemungkinan pihak lain akan kami proses dalam tingkat penyidikan. Yang pasti KPK mengungkapkan Termasuk ini semua besok. nama-nama besar yang tadi disinyalir terlibat. Bagi KPK sebenarnya dari perspektif penanganan perkara tidak ada nama besar ataupun nama kecil, tetapi kami akan melihat peran dari mereka sesuai dengan kewenangannya. Saya dan sesuai menggunakan dengan nama bukti. besar mengutip yang Ketua KPK katakan akan ada nama-nama besar. Jadi istilah nama besar juga datangnya dari KPK. Tetapi buat KPK tidak ada nama besar, tidak ada nama kecil ya. Dari perspektif Siapapun penanganan perkara tentu saja indikatornya adalah kekuatan bukti yang dimiliki. Namun Oke. dari perspektif lain tentu saja penyelenggara negara di kementerian ataupun di DPR itu penting menjadi concern kita semua. Baik, Pak Surata tadi disebutkan bahkan menterinya juga terlibat. Dan kita tahu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga sudah datang dan diperiksa. Bagaimana, saya ingin tahu, Anda kan pasti akan menjawab tidak tahu dan sebagainya, karena baru. Tapi saya ingin tahu suasana batin teman-teman di Kemendagri seperti apa sih? Kami prihatin, Prihatin, sangat prihatin. deg-degan, Malah was-was? saya sebagai sekretaris di Jenduk Capil ini menghadapi tantangan yang luar biasa, perekaman yang belum selesai. Sementara moral pasukan ini anjlok. Dia dipanggil, dia kalau ada rapat hari ini, kemudian dipanggil dia lepaskan rapat, dia harus ke Kuningan. Hancur mental itu. Tidak ada keberanian untuk mengambil inisiatif. Itu yang terjadi. Tapi terlepas dari iya atau tidak itu deg-degan tadi. juga, was-was. Was-was tertekan dan Tidak berani ngambil keputusan, sementara banyak yang masih belum dapat IKTP, proyeknya masih... betul. Jadi Itu yang terjadi. Kacau balau karena korupsi ini ya Pak ya? Itu yang terjadi. Kacau balau. Ya makanya jangan korupsi lagi gitu. Mas Budiman, saya ingin Anda menanggapi apa yang tadi dilontarkan oleh Nazarudin. Hal yang berulang kali ia sebutkan, menyebut nama Ketua DPR, menyebut nama politisi, semua Komisi 2. Saya ingin tahu, Anda percaya pada Nazarudin tidak? Setiap orang yang punya kekuasaan punya celah untuk korup. Kita harus curiga, bahkan saya juga harus mencurigai diri saya, bahwa saya punya potensi untuk korup. Setiap orang yang punya pemegang kuasa anggaran, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif sekalipun, punya potensi untuk korup. Pertanyaannya percaya pada Nazarudin tidak Mas Budiman? Beberapa pernyataan dia memang terbukti ya untuk beberapa kasus nama. Tapi ada juga beberapa yang belum terbukti. Kalau saya boleh mengatakan mudah-mudahan tidak terbukti. Tetapi saya percaya bahwa kasus ini begitu besar, nggak mungkin cuma 2 orang birokrat dari Kemendagri, Pak Sugiarto dan Pak Irman. Karena nggak mungkin 2,3 triliun dan mereka bagi-bagi satu sekian. Mereka terlalu sederhana untuk sekedar mengakses dana sebesar itu. Saya percaya ada yang terlibat korupsi. Saya percaya itu insting saya mengatakan, tapi harus dibuktikan oleh pengadilan. Tapi mengeneralisir bahwa semua anggota DPR atau Komisi 2 terlibat, saya jelas menolak. Sekarang saya yakin saya tidak terlibat dan saya yakin ada beberapa yang tidak terlibat. Baik, kita akan break. Setelah ini saya akan ke Ombudsman yang punya data-data yang juga tidak kalah memprihatinkan. Soal yang terkait dengan kita sehari-hari, soal IKTP, ada banyak sekali penduduk yang belum dapat IKTP dan itu dampaknya juga luar biasa besar. Juga masih akan ada bantahan dari sejumlah nama yang disebutkan menerima uang dari skandal ini setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh